Nanti semakin kuat, belum dipanggil sudah nyala, sudah siap-siap. Tapi kalau belum punya iman, nggak akan pengaruh suara adzan tuh. Ini suara apa sih? Gitu. Hah? Karena belum ada koneksinya. Nah nanti tergantung ini sekuat apa itu iman yang sudah diaktifkan itu. Beda-beda. Antum kan kalau nyalain handphone, ya kan, sinyalnya bisa beda-beda kan? Hah? Ada yang sinyalnya kuat, ada yang sinyalnya biasa-biasa, ada yang sinyalnya lemah. Kalau sinyal lemah, komunikasinya lancar nggak? Nggak kan? Naik turun kan? Ya kan? Sinyalnya kuat, cepat kan? Jelas komunikasinya, terang. Nah itu begitu. Orang-orang yang imannya itu kuat, nah ini, ya dipanggil itu bukan sekedar datang, tapi dia mempersiapkan dengan penampilan yang layak. Gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Gitu. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 46. Karena mereka merasa akan menghadap Rabbnya. Karena merasa menghadap Rabbnya yang paling agung itu, maka diperbaiki penampilan, dibagusin. Nah, itu membuka akses. Ya. Gini. Kalian datang ke orang tua dengan penampilan yang bagus, harum gitu. Orang tua senang enggak? Kata-kata sopan, senang nggak? Senang. Dipeluk, dicium, didoain walaupun belum diminta. Kadang-kadang dikasih uang saku. Gitu ya. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kita datang dengan menghamba, tapi memuliakan diri kita dengan penampilan terbaik untuk mengagungkan Allah. Allah senang. Gitu ya. Nah, kalau Allah senang, semua dibuka. Makanya cara kita meningkatkan semua nilai-nilai aplikasi iman itu kan ujungnya disebut takwa. Kalau sudah takwa, kan diakumulasikan, takwa itu kan bentuknya itu refleksi dari iman. Pancaran iman itu takwa. Ya, bentuknya kan amal soleh kumpulannya. Salat, infak, puasa, zakat itu dari iman semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau dikumpulkan semuanya jadi takwa nanti. Ya, makanya takwa itu kan selalu melekat ya dengan amal soleh kan. Puasa ujungnya takwa la'allakum tattaqun. Yang tadi itu yang kita sholat, kita infak, dibukanya dengan takwa. Hudal lil muttaqin. Kalau sudah takwa, akses dibuka. Iman ketemu takwa, dibuka langit dan bumi. Apapun yang mau kita dapatkan, Allah buka. Itu yang surat Al-A'raf itu. Ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal, dibuka pintu langit bumi. Jadi beraktivitas di bumi dibuka, akses ke langit cepat. Ya, itu gambaran kalau kita berdoa itu cepat dikabulkan. Itu kan kalau kita beraktivitas dimudahkan, dibuka. Mau ilmu pakai takwa, percepatan. Quran surah kedua akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Punya masalah cepat diselesaikan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja kan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingin bahagia takwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh. Itu aksesnya. Nah, untuk mempraktekkan itu semua amal soleh, setelah kita pengen meningkatkan iman, pengen punya akses takwa, kan mesti ada contoh kan yang mengajarkan. Nah, maka masuklah kepada ayat yang ketiga. Kemarin kita bahas kan? Apa ayat selanjutnya? Ayat 35 tentang Rasul kan? Ya, ya bani Adam imma yatiyannakum rusul. Makanya kalau pengen sholat, lihat Rasul contohkan. Ya kan? Jelas ya? Mau zakat, lihat keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ukuran-ukurannya. Mau haji, mau puasa, pasti ada ketentuan. Nah, indahnya dalam Islam tidak ada satu pun aktivitas kecuali Rasul memberikan petunjuk, mengajarkan, bahkan menyontohkan. Gitu. Itulah di Islam itu lengkap semua, koneksinya tersambung semua. Makanya nggak mungkin ini buatan manusia, sekali lagi. Ya, ini pasti Allah yang berikan, yang punya segalanya. Nah, kemudian setelah kita siap, bikin petanya itu, mau ngerjain apa, yang kemarin kan ini, terakhir ya, yang kita bahas itu, dari mulai ibadah sampai ke muamalah. Setelah itu apa? Setelah itu, mesti waspada, pelajari tantangannya. Nah, kalau mau ke sini kan lihat jalan, ya kan?
Nah, kan ketahuan kan? Kalau lihat map itu ada merah kan? Terus ada laporan kan? Ya kan? Kalau nggak tahu di jalannya itu ada lubangnya. Ya kan? Macetnya parah gitu. Terjebak kan di situ. Kalau nggak tahu licin bisa terperosok. Apalagi jalannya malam. Ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Mesti tahu selain penunaiannya, ya kan? Juga tahu medannya. Selain tahu bagusnya, tahu juga tantangan-tantangannya. Ya, maka di Islam tuh mengajarkan seperti itu. Makanya kalau mau kemanapun dipelajari dengan baik. Mau bekerja juga begitu. Mau bisnis pelajari resikonya apa, tantangannya apa. Belajar juga begitu, harus tahu ke kampus mana ada apa aja. Kira-kira tantangan yang dihadapi akan apa saja. Itu. Mau belajar mata pelajaran apapun, lihat tantangannya apa. Itu lengkap di Islam itu. Mau berumah tangga juga dijelaskan. Ini masalah yang mungkin lahir. Enaknya di Islam itu kita belum alami, sudah diberikan petunjuknya. Coba di rumah tangga begitu akan menikah. Jangan nanti kalian pas menikah baru belajar. Sebelum nikah belajar. Sudah ada ayat-ayatnya. Tugas laki-laki apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Setelah itu tugas perempuan, fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Setelah itu diungkap, ini kemungkinan ada masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga. Ini loh diantara masalahnya. Teruskan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kemudian wahjuruhunna. Kemudian fil madaji wadribuhunna. Itu urutan-urutannya. Ini kemungkinan akan ada salah komunikasi gitu. Ya kan? Kemungkinan akan diem-dieman. Tuh. Kemungkinan awas hati-hati, ada kontak fisik tuh. Kalau ada kontak fisik mana yang ditoleransi, harus seperti apa? Jangan sampai menyakiti. Ya, kemungkinan ada yang nggak selesai masalahnya di antara suami istri, mesti ada pihak-pihak lain yang memberikan solusi. Siapa yang harus dipilih? Ayat nanti 35-nya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Ada lengkap semua. Di Islam tuh indah, lengkap. Ya, balik lagi. Nah, maka disampaikan setelah ada petunjuk dari Rasul, dijelaskan kepada kita ada tantangan nanti yang akan mengganggu. Jangan dikira diminta sholat, Rasul contohkan, kita kerjakan lancar begitu aja. Tidak, akan ada pengganggu. Dan sudah mendeklar kepada Allah dia akan mengganggu.